Soalnya aku mulai nonton. Aku jadi aku terbiasa. Aku bisa bawa. Nah, kita kok apa sih? Pernah aku juga pernah. Oke, kita mulai. Tolong standby, moderator. Saya hitung mundur. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga acara mendapat berkah. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Roni Agung selaku narasumber pada acara pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Sigit Santosa selaku Kepala Kantor KBBC Tipe Madya Pabean Ciluhuk, yang terhormat para pejabat eselon 4 dan 5, dan para hadirin yang telah bergabung dalam acara sharing session online Basic Pon Fotografi tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya, Dias Anggita Sangga Putri, akan memandu jalannya sharing session kita pada hari ini. Sekiranya para hadirin berkenan untuk saya perkenalkan yang disebut dengan tepuk tangan secara virtual. Jika saya meminta para peserta untuk memberikan tepuk tangan yang meriah, para hadirin bisa melakukan gerakan seperti ini. Para hadirin yang berbahagia, sebelum melanjutkan acara, perkenankan saya membacakan peraturan sharing session. Yang pertama, peserta wajib menggunakan username dengan format nama _seksi, contoh Condro_Kipli. Yang kedua, peserta diharapkan melakukan login 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, menggunakan pakaian dinas harian. Yang keempat, peserta diharapkan dapat mengikuti acara hingga selesai. Yang kelima, peserta dianjurkan menggunakan virtual background yang telah dibagikan oleh panitia di WhatsApp grup kantor. Yang keenam, peserta diharapkan untuk melakukan mute audio pada saat acara berlangsung, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, peserta diharapkan dapat memastikan bahwa koneksi internet, baik audio ataupun video, bekerja dengan baik dan kondisi sekitar tempat duduk dalam keadaan hening. Sebelum memulai acara, akan kami putarkan Mars, Bea, dan Cukai. Kepada para hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna.
Baik Bapak Ibu, kurang elok rasanya jika kita memulai acara sharing session ini tanpa mendengarkan sambutan dari pemilik acara. Untuk itu, marilah kita dengarkan dan simak sambutan dari Kepala Kantor Bea Cukai Luhut. Kepada Bapak Sigit Santosa, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengeran ya suaranya ya. Khawatirnya tadi semua sudah menjawab salam, tapi di-mute semua. Saya nggak dengar. Jadi ada tadi yang di-unmute. Alhamdulillah, suara saya kedengeran ya. Baik. Alhamdulillah. Pertama, tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita mengadakan acara ini, sharing session ya, mengenai phone fotografi. Jadi ini memang salah satu hal yang menarik begitu ya, karena tidak ada orang sekarang nggak bawa HP gitu ya yang ada kameranya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ya, mungkin teman-teman pasti semua sudah memanfaatkan, hanya ya asal saja gitu ya, asal jepret dan sebagainya. Jadi hasilnya tidak optimal. Hari ini kita coba untuk lebih memberdayakan itu gitu ya. Ini acaranya bagus sekali, alhamdulillah. Dan kita insya Allah semuanya sehat, saya harapkan. Saya belum melihat hari ini, bahkan saya juga maaf belum absen cek kesehatan ya. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat. Kemarin semuanya sehat, alhamdulillah. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada penyelenggara ya, Pak Sulfikri. Sebelumnya kepada Pak Roni Agung dulu ya, tamu kita hari ini. Mas Roni, terima kasih sudah bersedia gabung dengan kami ya, Pak Roni, terima kasih yang jauh-jauh datang dari Cikarang ya. Tapi rumahnya di Purwakarta ya, rumahnya di Purwakarta, tapi bertugas di Cikarang. Saya banyak kenal pejabat di Cikarang karena saya dulu juga lama di Bekasi ya. Sebagian pada geser ke Cikarang sepertinya yang di Bekasi itu ya. Seperti ada Bu Nur Ismayawati, ada Pak Pentas ya, ada Pak David itu dulu KI di Bekasi, sekarang di Cikarang ya. Pak Eko Yuwono saya kenal baik. Kepala seksi KI-nya KIPLI-nya Pak Nur Eko Yuwono ya, Pak Roni ya. Atasannya Pak Roni ya. Nanti salam kepada beliau. Maaf sebelumnya suara saya kedengaran Pak Sulfikri deh. Suara saya kedengaran Pak Sulfikri? Jelas Pak, kedengaran. Oke, saya lanjutkan. Baik, seperti itu. Dan kalau saya lihat hari ini background-nya hitam semua nih ya, virtual background-nya. Jadi mungkin sudah diberikan saran biasanya kalau saya lihat para fotografer di acara-acara itu mereka biasanya ya pakai baju hitam gitu ya. Nah mungkin ada filosofinya sendiri, mungkin nggak tahu nanti apakah ke situ juga Mas Pak Roni Agung akan menjelaskan kenapa para fotografer itu kok pakainya bajunya hitam-hitam gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah,
Tapi di sini saya lihat kalau semuanya hitam jadi kayak para cracker yang ada di apa itu, yang kayak Gumilang tuh, lihat tuh. Nah, ada yang lihat Gumilang tuh kan kayak apa? Yang penjahat-penjahat yang di itu loh, di depan laptop gitu. Oke, saya menyambut baik hari ini. Mudah-mudahan ya teman-teman sekalian bisa menyerap ilmu dari Mas Roni Agung ini. Kalau saya melihat CV-nya cukup lengkap, saya kira baik secara praktek di dalam keseharian mengenai fotografinya itu sendiri maupun kapasitas mengajarnya ada. Jadi pas sebagai praktisi juga pengajar. Saya kira narasumber kita pada hari ini sangat kompeten. Jadi jangan disia-siakan waktunya. Saya kira hari ini nanti mungkin juga ada tanya jawab. Hanya mungkin karena virtual seperti ini ya Mas Roni ya mungkin nggak begitu optimal untuk melakukan praktek ya. Ya, praktek fotografi mungkin agak kesulitan kalau virtual seperti ini, kecuali kalau langsung gitu ya kita bisa ayo moto apa keluar kayak gitu, moto Pak nanti ke Cikarang Pak praktek kita. Itu. Saya ini sekarang posisi lagi di Bekasi loh Pak Roni, bisa Oh siap Pak, kita tunggu Pak. Ya, lagi cuti hari ini saya karena ya, saya lupa tadi ya belum menyampaikan. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Saya hari Sabtu kemarin tanggal 15 ada acara menikahkan anak saya, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Teman-teman sudah ada yang hadir juga dalam bentuk karangan bunga. Terima kasih. Ada kemarin karangan bunganya, saya udah berfoto di situ. Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun ya hanya akad nikah saja ya karena kita mematuhi protokol kesehatan yang diundang juga nggak banyak gitu. Itu saya sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih dan mohon maaf kami keluarga tidak mengundang ya karena kondisinya begini juga. Dan saya juga maklumi kalau teman-teman tidak ada satupun yang hadir karena memang tidak saya undang datang gitu ya. Tapi teman-teman sudah hadir dalam bentuk tadi karangan bunga itu bagi kami sudah cukup begitu ya. Mudah-mudahan pandemi ini sudah berakhir sehingga nanti segala kegiatan kita bisa kita laksanakan secara normal kembali, termasuk kegiatan seperti ini akan lebih sangat bermanfaat apabila ada prakteknya ya. Tapi saya yakin Mas Roni Agung sudah memformat kira-kira gimana caranya biar seperti ini nanti mungkin akan lebih teman-teman itu bisa lebih menyerap secara maksimal lah seperti itu. Jadi intinya dari saya itu tadi, saya sangat berbahagia acara ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa ikut hadir di sini. Tadi sudah di-share ininya ya, daftar hadirnya, tolong teman-teman diisi. Saya nanti juga ngisi biar lengkap begitu ya. Dan hari ini walaupun saya cuti. Karena dapat untuk kamera. Ya, karena hari ini saya cuti, tadinya saya mau pakai pakaian biasa aja, tapi untuk menghormati teman-teman, nah saya pakai seragam nih ya, walaupun cuti nih, PDH. Gitu. Baik, saya kira itu saja ya. Saya juga nanti mohon izin mengikuti acaranya nanti, Mas Roni. Saya nanti akan ikut sampai selesai, walaupun mungkin videonya saya matikan ya, mic-nya saya mute, tapi saya mengikuti terus nanti sampai selesai karena kebetulan saya hari ini ada di rumah, nanti saya memonitor terus gitu ya. Saya mohon izin untuk ikut ya. Jadi itu saja dari saya sebagai pembukaan biar nanti waktunya bisa lebih maksimal untuk kita manfaatkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Izin menyampaikan telah dibagikan link Tree untuk pengisian daftar hadir, pertanyaan, kuesioner, dan post-test pada WhatsApp Group. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, para hadirin, apakah sudah ada yang mengenal narasumber kita? Baik, kalau belum mengenal, langsung saja saya bacakan CV dari Bapak Roni Agung.
Bapak Roni Agung merupakan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Cikarang. Lahir di Jakarta 13 Oktober 1976. Pengalaman mengajar pada komunitas belajar motret dan komunitas sobat bukan asal jepret, juga menjadi visual thinker at Bedah Foto by Konica. Selanjutnya penghargaan pada bidang fotografi, Lens Culture Street Talent, selanjutnya runner-up Landscape Photography Contest by Kementerian Pariwisata, Everything Imaginable Talent, dan juara 1 Human Interest Content by Pemprov Bandung. Sebelumnya, selamat pagi Bapak Roni Agung. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Selamat pagi Mbak semuanya, selamat pagi Pak Sigit dan jajaran Eselon 4 dan teman-teman semua. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Oh iya Pak, selama pandemi ini bagaimana kegiatan Bapak? Apakah seperti sebelum-sebelumnya atau bagaimana? Ya Alhamdulillah kalau di Cikarang memang kita sudah ada WFH dan WFO 50-50. Tapi Alhamdulillah nih 2 bulan ini WFO terus karena memang dikejar target terus, bikin video, sama bikin town hall meeting, semua persiapan di PLI semua. Ya. Siap. Tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi. Kepada Bapak Roni Agung, kami persilahkan. Siap. Suaranya jelas ya Mbak ya? Siap, jelas Pak. Ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Sigit Santosa, selaku Kepala Kantor. Terima kasih sudah mengundang orang Cikarang, Pak, sampai ke KPB Cileuk ini. Terima kasih juga pada Bapak Levi dan jajaran Eselon 4, Eselon 5, serta semua teman-teman dari KPB Cileuk yang sepertinya semangat sekali belajar font fotografi ini. Terima kasih. Mohon izin, Pak, semuanya. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat dan insya Allah selamanya juga insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izinkan Pak, saya mau langsung aja ke materi Pak ya, karena waktu saya hanya 50 menit. Tapi Alhamdulillah waktunya banyak juga. Ada sesi tanya jawab nggak Pak ya? Siap, ada Pak. Oh iya, siap. Oke, nggak apa-apa, kita diskusi aja. Yang lain nggak di unmute nggak apa-apa, nanti bisa langsung di-cut aja kalau ada omongan saya yang salah. Jadi kita diskusi aja, jadi nggak satu sumber aja. Boleh, monggo ya. Sekarang kita materi yang tadi ya, slide-nya ya. Ya, nah ini biasa kelas fotografi PPT. Kalau saya mengajar yang untuk basic biasanya pakai PPT ini, yang mudah-mudahan juga bisa masuk ya, diterima di KPP Cileuk. Next, Mbak. Nah ini salah satu contoh font fotografi saya waktu tugas di Merak. Di Merak kita kan banyak sama anak-anak nelayan ya. Sama waktu itu sama Pak Kurnia Saktiono, mungkin Pak Sigit sangat kenal sekali. Dengan Pak Kurnia Saktiono, kita sering kalau sore sering motret Pak, sering motret di sana, ya bawa segala macam kamera kita bawa, dari mulai DSLR, dari mulai medium format sampai HP kita pakai semuanya. Yang penting kita punya target kita untuk foto seperti apa tercapai. Oke, Alhamdulillah foto ini yang kemarin sempat menang di Human Interest High ID Indonesia, Pak. Tapi Alhamdulillah juaranya cuma piala aja, Alhamdulillah. Tapi ya minimal ada nama Bea Cukai lah di sana. Alhamdulillah. Ya next, Mbak. Nah ini lanjut aja next. Ini next aja. Oke, next. Kalau kita bicara sejarah fotografi, mungkin kalau kita bicara sejarah fotografi, sebenarnya fotografi itu sudah diciptakan dari tahun 1611 ya, sama Johannes Kepler.
Nah, biasanya dulu mereka menggunakan kamera portable. Fotonya ada nanti di belakang di next selanjutnya. Tapi pada tahun 1824 ada dari orang Prancis, Joseph Nichon-Niver, dia sudah berhasil meng-capture sebuah pemandangan dari jendela kamarnya. Tapi dengan plat logam yang dilapisi aspal. Next, Mbak. Nah, ini contoh kamera awal pertama. Ini dari plat logam. Yang gambar pertama ada plat logamnya, itu yang disebut dengan nama sensor. Nah, kalau kita bicara sensor, itu adalah jantungnya dari semua alat penangkap cahaya, penangkap gambar. Next. Saya nggak terlalu cepat ya? Oke. Sekarang sebelum kita memasuki bagaimana kita memahami, bagaimana kita belajar tentang font fotografi, sebaiknya kita mengenal dulu apa sih yang ada di dalam kamera itu, bagaimana kamera itu bekerja, bagaimana kamera itu bisa menghasilkan gambar, ya kan? Kamera itu semua, baik kamera ini DSLR punya kantor, DSLR yang ini medium format, mirrorless, dan ini adalah kamera handphone. Semua kamera ini semua bisa berfungsi menangkap gambar, itu disebabkan ada sebuah alat yang bernama sensor. Sensor itu terdiri dari jutaan dioda, sel sensor. Setiap sensor mewakili satu pixel. Jadi kalau zaman dulu, mungkin di tahun 90-an ya Pak ya, Pak Sigit mungkin pernah mengalami foto analog yang pakai film, roll film. Nah, roll film itu adalah yang dinamakan sensor. Dia yang menangkap gambar. Nah, kalau di dalam dunia digital, sensor ini sekarang sudah berbentuk dioda, sama dengan handphone. Sudah berbentuk dioda. Jadi, dia yang menangkap gambar. Dan dia yang mengkonversi cahaya menjadi dan diproses dengan angka-angka sehingga tampil di layar kita, layar sini, layar handphone kita adalah berbentuk gambar. Itulah kerjanya dari sensor. Nah, baik DSLR maupun medium format, mirrorless maupun smartphone, semua jantung dan kuncinya adalah ada di sensor. Semakin besar dimensi sensornya, maka fotonya akan semakin terlihat lebih jernih, lebih bagus. Pokoknya kalau di istilah bahasa fotografinya tuh lebih stunning lah, lebih stunning. Nah, itu sensor kuncinya, ya kan? Baru karena semakin besar sensor, berarti semakin besar dia menghasilkan pikselnya. Pikselnya, Mbak ya. Oke, di next. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Langsung aja kalau ada pertanyaan ya. Nah, sensor ini ada dua. Sensor ini ada CCD. Kalau CCD biasanya itu untuk kamera-kamera yang kayak kamera Hasselblad, kamera-kamera yang dipakai yang harganya mungkin di atas ratusan juta itu dia memakai sensor CCD rata-rata. Mahal. Karena memang hasil gambarnya memang sangat jernih, dan kalau untuk periklanan, untuk dunia fotografi profesional ini sangat dimanfaatkan sekali. Nah, makanya jarang ada fotografer profesional yang memakai sensor CMOS. Rata-rata pakai sensor CMOS atau complementary metal oxide semiconductor ini rata-rata ya seperti fotografer seperti kita yang harganya terjangkau seperti itu, Pak ya. Tapi kalau untuk periklanan mereka rata-rata pakai kamera yang sudah bersensor CCD. Tapi sekarang kamera yang sudah bersensor CMOS pun sudah mengikuti perkembangan dari CCD ini. Biasanya sudah melekat pada kamera yang jenisnya full frame. Nah, di sini di full frame itu kamera DSLR saya jelaskan di full frame, yang CMOS itu mereka ada dua, ada APS-C dan ada full frame. Kalau ini APS-C, Pak. APS-C dimensinya 22x15 biasanya. Kalau untuk yang full frame, kantor sekarang belum punya yang full frame, itu besarnya 50x39. Kalau untuk fotografi atau untuk videografi, kalau kita lihat film-film internasional itu film-film Hollywood udah pakai kamera yang full frame. Cuma pakai DSLR aja, Pak. Nggak usah pakai kamera yang besar yang seperti dulu bikin film. Kan suka ada kamera besar tuh, ya kan?
sekarang mereka bikin film hanya pakai DSLR aja. Dengan ukuran full frame yang 50x39 itu sudah cukup. Jadi kalau misalnya kantor Luwuk sudah punya kamera full frame, itu sudah bisa bikin film-film yang hebat, Pak. Film-film seperti film-film Hollywood sudah bisa dengan efeknya. Sudah punya belum Pak Sigit? Yang full frame? Nah, yang biasa dipakai Condro itu yang apa tuh? Saya kurang tahu tuh. Oh iya. Ya, mudah-mudahan ya. Kalau Cikarang masih pakai ini, masih pakai EOS 700D. Alhamdulillah masih amatir. Tapi juga kita kebanyakan sih rata-rata teman-teman di sini yang PLI pakai handphone aja, Pak. Alhamdulillah pakai handphone. Tapi untuk yang jarak-jarak dekat, itu untuk rapat itu kita pakai handphone. Rata-rata seperti itu. Oke, kita next ya, Mbak ya. Nah, ini tentang sensor yang ada di kamera handphone yang akan kita bahas. Kamera handphone besarannya untuk besaran sensornya mungkin hanya 1/2.3 atau 6 kali 4 mm dibandingkan DSLR, dibandingkan medium format mungkin agak jauh sekali. Tapi kita nggak melihat seperti itu. Kita hanya melihat bahwa kalau di dalam fotografi biasanya kita melihat dari sebuah karya, dari filosofinya. Saya pernah menjadi juri di Kementerian Perhubungan mengenai fotografi. Waktu itu ada sama fotografer yang terkenal lah, saya nggak usah sebut namanya. Jadi kita masuk waktu itu foto sekitar 12.000 foto. Saya berjuri sama dia. Saya lihat dia melihat fotonya hanya melihat yang jernih-jernih aja, yang nggak jernih dibuang, yang nggak jernih dibuang. Loh, saya kaget juga, kenapa dibuang? Saya tanya seperti itu, Bang, kenapa dibuang? Buat apa mikirin kamera gambar yang tidak jernih, dibilang gitu. Buat apa yang mikirin gambar yang tidak jernih? Pusing nantinya. Terus saya langsung didebat di situ sama saya, karena apa? Menurut saya kalau kita bicara kamera yang jernih saja, nanti fotografi ini hanya milik orang-orang yang punya duit. Hanya milik orang-orang yang bisa mampu membeli kamera seperti full frame. Sedangkan bagaimana dengan penggiat fotografi yang menggunakan handphone? Yang menggunakan handphone, mereka juga punya hak untuk dinilai fotonya gitu loh kan. Nah, jadi bagaimana kita Bang bisa menilai foto itu hanya dari filosofi fotonya? Apa sih yang mau disampaikan? Apa sih yang ide apa sih yang mau dia kirimkan ke kita tentang foto ini gitu loh kan. Kan sayang misalnya ada kita kalau bicara misalnya street fotografi. Kalau kita ngelihat orang memoto udah dari atas, udah naik ke genteng atau naik ke lokasi yang tinggi ya kan. Terus fotonya bagus, dia lihat ada dinamika kehidupan manusia yang bagus walaupun tidak sejernih kamera DSLR. Saya rasa fotonya sudah bercerita bagus. Tapi kalau hanya kita melihat sebuah foto dengan nilai yang jernih, nanti kasihan, gitu loh, kasihan, kalah semuanya. Fotografi hanya milik orang-orang yang berduit, seperti itu. Tapi kalau kita bicara foto adalah kita kan bicara tentang seni 2 dimensi, sama kita tengah bicara tentang lukisan. Saya terlalu cepat nggak? Nah, jadi kita bicara tentang seni 2 dimensi kalau kita bicara fotografi. Seni 2 dimensi pasti terkait dengan namanya desain komunikasi visual atau yang disebut dengan kurikulum bagaimana kita menyampaikan komunikasi kita dengan mendesain sebuah gambar. Nah, contohnya gini, contohnya saya mau iklan minuman segar. Contohnya mungkin kita sebut aja mereknya Coca-Cola lah. Coca-Cola. Bagaimana kita mendeskripsikan sebuah minuman Coca-Cola, itu kita akan mendesain bagaimana Coca-Cola itu dalam keadaan dingin, berembun, ya kan? Berembun. Nanti dengan latar belakangnya ada orang yang berolahraga, sepertinya setelah olahraga itu minum Coca-Cola enak gitu kan. Nah, itulah kita mendesain foto seperti itu, desain komunikasi visual seperti itu agar tersampaikan bahwa minuman ini sangat enak. Apalagi diminum setelah olahraga atau pada saat terik matahari seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan desain komunikasi visual.
kan? Nah, di fotografi ini pun seperti itu. Di fotografi ini kita bicara tentang desain komunikasi visual. Bagaimana kita membuat sebuah foto, ide kita tersampaikan ke orang. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara dengan handphone, saya lebih nyaman sebenarnya pakai handphone. Karena saya juga pernah trauma ketika saya pakai DSLR. Saya dulu nyaman dengan DSLR saya. Waktu itu saya ada di sebuah supermarket, ngelihat ada sebuah nanas yang sudah diukir. Karena saya senangnya jepret gitu kan, saya bawa kamera, saya potret di situ, tiba-tiba saya diamankan sama security. Loh, Pak, maaf Pak, kamera Bapak udah ada izinnya belum untuk motret di sini? Nah, kalau kita pakai kamera, biasanya orang sudah resisten. Apalagi kita motret orang di ruang publik. Kita pakai kamera DSLR, mereka sudah resisten. Udah curiga aja nih, mau diapain nih, saya mau dipotret atau apa. Nah, akhirnya kan waktu di supermarket itu debat, ya akhirnya kamera saya dikembalikan. Pas saya kembali ke tempat lokasi, loh, lihat istri saya enak aja dia pakai handphone motret gitu. Bebas aja, kok yang pakai handphone nggak dipermasalahkan gitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi lebih nyaman sebenarnya pakai handphone. Karena handphone ini kelebihannya satu adalah dia bisa foto langsung bisa edit di situ, langsung pula bisa di-posting di media sosial langsung. Ya. Kalau dengan DSLR kita mungkin masih ada diedit dulu di kamera, terus kita baru pindahkan ke handphone, baru kita posting. Kalau di handphone mungkin akan lebih cepat. Komunikasinya, distribusi fotonya juga akan lebih cepat. Seperti itu. Jadi maksudnya jangan terlalu kecil hati kalau kita punya handphone. Yang penting bagaimana kita menerapkan skill pada motret dengan handphone. Oke, next Mbak. Next. Next lagi boleh? Nah, bagaimana kita bisa memotret dengan handphone, tapi kita bisa menyampaikan desain komunikasi visual kita yang baik. Nah, kita tentunya harus memahami teknik-teknik dasar. Teknik-teknik dasar memotret itu, baik DSLR, baik handphone, semua sama fotografi, pasti tekniknya semua sama. Yaitu pertama kita mengenal bagaimana istilah tentang segitiga exposure. Segitiga exposure. Nanti saya jelaskan, nanti bagaimana kita mengenal tentang komposisi, bagaimana kita mengenal tentang angle, bagaimana semua kita mengenal tentang lighting. Nah, semuanya itu yang akan mendukung kita bagaimana untuk menciptakan sebuah foto yang punya nilai. Sebuah foto yang desain komunikasi visualnya bagus dan bernilai. Next, Mbak. Next, boleh? Nah, pertama, segitiga exposure, kita mengenal tentang istilah exposure. Apa sih exposure? Exposure itu adalah keadaan bagaimana menggambarkan seberapa derasnya cahaya yang masuk ke sensor. Seberapa derasnya cahaya yang masuk ke sensor kamera kita. Kalau misalnya dengan cahaya kita tengah hari bolong, nah kita kan pasti motret cahayanya terang sekali. Ada yang kadang-kadang kita potret cahayanya malah jadi putih sekali, ya kan? Terus cahayanya kadang-kadang kalau malam kebalikannya menjadi sangat gelap sekali. Nah, bagaimana kita mengendalikan tiga elemen ini agar cahaya yang masuk bisa kita kendalikan dan foto yang kita hasilkan sesuai dengan harapan kita. Untuk segitiga exposure ini kita ada tiga jenis. Pertama adalah kita bicara tentang, boleh next Mbak? Lanjut boleh? Balik lagi, boleh? Nah ini, kita bicara tentang, tadi Mbak boleh? Yang tadi, sebelum, next-nya. Next, nah ya. Shutter speed. Kita bicara tentang speed. Kalau kita, istilahnya begini, kamera itu ada kalau kita perhatikan di lensa, kalau kita ketik pencet shutternya cepret gitu kan, dia akan ada yang cepat, ada yang lambat. Seperti itu. Itu yang dinamakan shutter speed. Shutter speed. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, shutter speed ini ibarat kata sebuah pintu. Sebuah pintu kalau kita buka dia lebar, ya kan, lebar. Kita buka tutup itu. Kalau kita bukanya lama, terus tutupnya lama,
insya Allah cahaya yang masuk ke sensor itu akan lebih banyak. Akan lebih banyak. Tapi kalau kita buka cepat gini, cahayanya akan sedikit yang masuk ke sensor. Tapi kelebihannya adalah dengan shutter speed ini kita bisa menggunakan dia pada saat ada pergerakan cepat atau pergerakan lambat. Pergerakan cepat, kalau kita pergerakan cepat, kalau kita buka cepat gitu, misalnya 1/500, itu istilahnya seperti 1/500 detik, itu kita bisa nge-freeze sebuah gerakan. Nah, boleh dibacanya, boleh dibaca di PPT-nya ini. Bentar ya, Mbak. Nah, kita baca, jika kita ibaratkan mata kita shutter speed, perhitungan waktu kita ketika kita berkedip, ya kan, berkedip pada titik satu fokus, semakin cepat kita berkedip, maka semakin sedikit cahaya yang masuk. Tapi pergerakan benda yang lewat di depan kita, pergerakannya akan bisa kita freeze atau kita bekukan. Ada pertanyaan nggak tentang shutter speed ini? Di next, Mbak. Next lagi boleh. Oke, sebelumnya lagi deh, sebelumnya. Sebelumnya lagi. Ya oke, ini shutter speed, kita masih bicara shutter speed. Shutter speed itu biasanya dijelaskan dengan angka di kamera itu 1 per atau 1 tanda petik. Kalau 1 tanda petik itu berarti 1 detik. Jadi selama 1 detik dia baru gitu tertutup. Kalau 1/500 detik dia sangat cepat seperti itu menutupnya. Sehingga cahaya yang masuk sedikit dan gerakan yang cepat bisa di ini. Kita sebelumnya, Mbak. Ini pertama segitiga exposure adalah shutter speed ya. Sebelumnya. Ke belakang lagi. Nah ini. Next, satu lagi. Nah ini tentang, kita bicara tentang elemen-elemen yang pertama, yang kedua adalah aperture. Aperture adalah seperti bukaan lensa. Bukaannya lensa itu semakin besar bukaannya, maka semakin banyak cahaya. Jadi kalau kita ibarat kata kita membuka pintu hanya segini aja, nggak sampai tutup gitu, maka cahaya yang masuk akan lebih banyak. Tapi fokusnya akan lebih jernih di tempat yang kita fokuskan. Aperture. Aperture ini ditandai dengan angka seperti F kalau di kamera. Di kamera itu F, semakin kecil angkanya, maka bukaan lensanya akan semakin besar, sehingga cahayanya semakin masuk. Nah, untuk kamera-kamera yang untuk foto-foto yang menghasilkan bokeh, ya Mbak ya, untuk menghasilkan bokeh yang blur yang tajam itu kita yang sangat pekat, kita membutuhkan aperture yang bukaannya sangat besar. Dari f1.8 sampai f1.2 itu bagus sekali untuk yang membutuhkan foto-foto blur di belakangnya. Next, Mbak. Lagi. Next lagi. Nah, sekarang kita bicara tentang ISO. ISO ini ibarat kata sebagai pengendali cahaya. Kalau kita ibarat kata pakai kacamata Ray-Ban, sebelum pindah Mbak, sebelumnya. Halo, sebelumnya. Yang ini next 2 kali. Bukan, next lagi, next. Depannya. Next. Sekali lagi, ya cukup, ISO. Nah ini kita bicara dengan ISO. Kalau ISO itu adalah pengendali cahaya, Mbak. Kalau kita pakai kacamata Ray-Ban, mungkin kalau misalnya kita kacamata Ray-Ban semakin
Tunggu dulu deh. Buru-buru sekarang. Halo? Yang sebelumnya. Sebelumnya. Oke, kita nggak usah terpaku ke PPT. Kalau kita bicara tentang ISO, kalau kita ya udah cukup. Kalau kita bicara tentang ISO, kalau zaman dulu mungkin kamera analog itu kita sebut dengan ASA, ya kan? ASA 400, ASA 200, ASA 100. Nah, kalau kita angka 100 itu kalau kita pakai kacamata Ray-Ban, mungkin kita pakai kacamata Ray-Ban yang lapis 4. Lapis 4. Jadi ketika kita berada di ruang outdoor dengan cahaya yang sangat tinggi, kita cocok mungkin pakai kacamata Ray-Ban yang ISO 100, yang kacamatanya lapis 4, ya kan? Nah, ketika kita masuk lagi ke dalam ruangan yang cahayanya mungkin seperti di teras, mungkin kita bisa kurangin lagi cahaya Ray-Ban-nya menjadi yang 2 lapis, seperti itu. Jadi kita dengan ISO ini kita bisa mengendalikan cahaya. Nah, semakin tinggi nilai ISO, semakin tinggi angkanya, misalnya bisa 100, 200, 400, 800, 1632 itu semakin terang foto kita. Tapi resikonya adalah semakin terang itu semakin ada noisy. Jadi kita hati-hati dengan penggunaan ISO ini. Kalau bisa untuk belajar kita menggunakan ISO 400 aja. Biasanya orang untuk belajar dalam sebulan itu kita menggunakan ISO yang 400. Oke, next. Nah, menyeimbangkan aperture, shutter speed, ISO dalam sebuah foto itu sangat penting karena kita membutuhkan di sini feeling, sense sendiri, berlatih ya Mbak, berlatih semuanya. Biasanya kalau kita berlatih kita tidak menggunakan ISO yang di atas 400, tapi kita di sini menggunakan ISO 400 aja, antara 100-400. Yang kita sering gunakan, yang sering kita rubah-rubah adalah antara aperture dan shutter speed. Aperture dan shutter speed. Bagi pengguna Android atau smartphone, saya biasanya kalau saya memakai FV5 atau menggunakan open camera dan ProShoot. Ini contohnya. Ini contoh FV5. Nggak kelihatan ya? Ini contoh FV5. Di sini kita bisa nyeting shutter speed-nya, bisa setting ISO-nya. Tapi kalau untuk setting aperture, biasanya untuk aplikasi apapun yang DSLR, aplikasi apapun, mereka akan menyediakan hanya satu aperture, yaitu bukaan terbesar yang ada di handphone kita. Bukaan terbesar yang ada di handphone kita. Jadi, dia akan menetapkan angka segitu tanpa bisa dirubah. Yang bisa dirubah hanya shutter speed dan ISO saja. Kalau untuk penggunaan dengan Android. Saya menggunakan FV5, kadang-kadang juga pakai ProShoot, tapi saya lebih nyaman di FV5. Kalau mungkin ada yang pakai iPhone 11, itu FV5 sangat jos banget. Kalau mau bikin foto-foto yang belakangnya bokeh, belakangnya blur, itu sangat jos benar. Saya jamin. Pakai FV5. Next. Nah ini. Kita bicara tentang tadi bagaimana kita mengendalikan segitiga exposure. Segitiga exposure. Kita bisa lihat contoh di sini. Ini adalah foto dengan keterangan yang di sampingnya adalah foto yang di samping. Foto pertama di paling kiri, kita bagaimana perubahan ISO. Foto pertama paling kiri, kita menggunakan shutter speed yang sama, bukaan yang sama, tapi ISO-nya 100. Nah, maka akan terlihat lebih gelap. Ketika saya menambahkan ISO menjadi 200 di tengah, maka fotonya akan lebih terang sedikit. Nah, ketika kita menggunakan ISO yang lebih tinggi, 400, maka fotonya akan terlihat lebih terang. Nah, di sini kita bagaimana kita mengendalikan ISO. Bagaimana kita bisa mengendalikan 3 elemen. Elemen pertama adalah ISO. Oke, next, Mbak. Nah, sekarang kita adalah perubahan tentang aperture yang kedua. Yang kedua saya menggunakan, yang pertama foto kiri saya menggunakan
speed sama, aperturnya f1.8. Ini bukaannya yang besar sekali. Ya kan, di belakangnya sangat terlihat bokeh sekali. Di belakangnya terlihat bokeh, tapi ketika kamera kita lensa terbuka, maka cahaya yang masuk sangat besar sekali. Ya kan? Lihat belakangnya sangat blur. Dibandingkan dengan foto kedua. Foto kedua saya menggunakan speed yang sama, aperturnya saya naikin 3,2, maka cahaya akan lebih redup karena bukaan lensa agak sedikit mengecil, ISO-nya sama, tapi lihat blur belakang tidak terlalu blur dibanding foto yang kiri. Nah, yang foto yang ketiga, saya menggunakan apertur f5. Jadi belakang tidak terlalu blur dibanding foto yang tengah, tapi cahaya yang masuk lebih sedikit. Nah, ini kalau ini kita perbandingan yang gambarnya putih ini adalah bagaimana kita mengendalikan shutter speed. Kalau kita menggunakan shutter speed ini manusia yang sedang bergerak, berlari. Kalau kita menggunakan shutter speed 1/15 detik, itu speed rendah lah. Itu maka foto akan terlihat yang paling bawah kanan, foto seperti orang sedang bersekelebat. Jadi semakin tinggi kita pakai, kecepatannya semakin tinggi, 1/500 detik, itu foto semakin kita bisa nge-freeze lebih jelas untuk pergerakan. Nah, bagaimana kita mengendalikan 3 elemen ini, itu yang dinamakan dengan pengendalian skill segitiga exposure. Nah, ini yang sangat penting dalam fotografi, baik fotografi dengan handphone maupun dengan fotografi dengan alat lainnya. Next, Mbak. Kita ngebut nih kayaknya ya. Kita ngebut. Sekarang bagaimana kita belajar mengenai setelah tadi kita mengenal 3 segitiga exposure, sekarang kita mengenal bagaimana angle dalam fotografi. Nah, ini karena kita bicara tentang basic fotografi by phone, kita juga hanya bicara tentang materi-materi yang mungkin mbak-mbaknya apa bapak-bapaknya semua sudah mengenal ini. Angle dalam fotografi adalah sudut pengambilan foto yang menekankan posisi kamera pada situasi tertentu dalam membidik foto. Ya kan? Angle itu selalu menciptakan dimensi foto yang berbeda-beda. Contohnya kita memotret orang mungkin yang ada yang tidak ingin terlihat gemuk, ada yang ingin terlihat badannya lebih bagus. Nah, itu kita bisa menggunakan angle. Kalau untuk portrait fotografi atau foto-foto modeling, biasanya kita cari dia di sudut angle mana sih dia yang punya wajah yang terbaik atau angle terbaik. Di sudut mana sih kita bisa motret dia supaya dagunya ini, chinnya tidak terlihat. Itu menggunakan angle. Apakah kita menggunakan low angle, ataukah kita menggunakan up angle, atau side angle. Nah, ini pentingnya angle seperti itu. Ya kan? Karena dengan angle kita bisa menciptakan sebuah kesan-kesan yang berbeda-beda. Walaupun dengan satu objek, satu subjek kita yang foto. Oke. Paham ya sampai sini ya? Angle terdiri dari 5 macam. Next, Mbak. Next lagi. Nah, ini ada gambarnya bird eye. Nah, ini ada gambar bird eye. Bird eye itu foto seperti mata burung dari atas. Biasanya ini kita memotret kalau yang hobi memotret dengan drone. Nah, ini kita pakai bird eye. Atau memotret dari gedung yang tinggi, dari Burj Khalifa, kita bisa memakai bird eye. Nah, kita kalau pakai high angle biasanya di atas kepala. Eye level. Nah, kita jelaskan di slide selanjutnya. Monggo. Next. Nah, ini eye level. Eye level itu bagaimana kita menaruh kamera sejajar dengan subjek foto kita. Subjek foto kita. Ini foto anak kecil. Nah, bagaimana kita bisa mengambil cahaya dia lebih cantik karena ini adalah angle terbaik dia, kita pakai langsung eye angle. Jadi kamera kita sejajar dengan matanya dia. Sejajar dengan objek kita. Ini yang dinamakan dengan eye level. Biasanya eye level ini sering digunakan untuk foto-foto yang human interest atau foto-foto yang memotret manusia dengan aktivitas kehidupannya. Kita bisa meng-capture momen-momen ekspresinya mereka secara natural. Next. Nah, ini eye angle. Ini eye angle. Ini saya motret bunga-bunga kecil
ada di kantor, tapi di rumput. Sebenarnya bunganya kecil sekali. Saya pakai sedikit tambahan lens bong di kamera handphone. Jadi tinggal dideketin eye angle karena saya melihat dengan eye angle saya bisa mengeksplor keindahan bunga ini. Menurut saya walaupun kecil tapi bisa diambil dengan eye angle. Kalau saya ambil dari atas, sepertinya saya nggak dapat cahayanya yang dari background-nya, saya nggak dapat corak dari bunganya, sehingga saya pakai eye angle. Next. Nah, ini low angle. Low angle ini biasanya kalau kita ingin menunjukkan kesan elegan, megah, tangguh, atau gagah lah gitu kan. Biasanya untuk cityscape, foto-foto gedung pencakar langit, atau sekarang biasanya untuk di iklan-iklan celana jeans itu banyak menggunakan foto low angle. Bisa dilihat ya contohnya ya. Next. Ini high angle. High angle kamera biasanya di atas kepala manusia. Ini beda dengan bird eye view, karena bird eye view dia hanya memotret biasanya ruang yang sangat luas sekali. Kalau untuk high angle biasanya dia hanya ada objek kecil yang ada di depannya dia. Next. Nah, ini contoh tadi yang saya jelaskan bird eye view. Bird eye view juga bisa digunakan untuk seperti food fotografi, seperti contohnya di atas ini. Ini yang dengan istilahnya adalah flat lay. Nah, kalau kita suka motret makanan, kalau mbak-mbak suka bapak-bapak semua suka ngelihat motretnya dari atas, makanan, minuman, itu biasanya mereka menggunakan teknik flat lay, tapi dengan inovasi dari angle bird eye view, BFV. Nah, jadi dengan beberapa angle ini kita bisa mengambilkan kesan yang berbeda-beda semuanya. Next. Next. Nah, ini frog eye view. Ini foto-foto biasanya digunakan untuk foto-foto yang seperti foto iklan sepatu, iklan ban mobil, atau street fotografi. Biasanya kita menggunakan frog eye view ini seolah-olah kamera kita sejajar dengan tanah atau sejajar dengan kodok, ya, katak yang ketika dia sedang melihat ke atas seperti ini. Ini foto-foto seperti ini biasanya digunakan banyak untuk iklan sih, untuk iklan. Next. Oke, tadi kita masuk ke angle. Sekarang bagaimana kita masuk ke lighting. Kalau tadi angle mungkin kita ingin menciptakan sebuah foto dengan dimensi cerita yang berbeda-beda. Misalnya kita ingin melihat foto teman kita nggak terlihat gemuk atau apa, kita bisa menggunakan teknik angle yang tepat. Kalau sekarang kita bicara tentang lighting. Lighting ini sebenarnya ada terbagi menjadi dua. Lighting itu kalau kita bicara lighting ada dengan available lighting dan artificial lighting. Kalau untuk available lighting biasanya kita menggunakan cahaya yang sudah ada. Misalnya cahaya matahari atau cahaya lampu yang ada di ruangan, atau mungkin bisa juga cahaya bulan. Jadi cahaya yang sudah ada, kita tidak mengusahakan sebuah cahaya yang lain. Available light ini sebenarnya sangat indah sekali, tapi kalau kita mau memperhatikan bagaimana mencari cahaya yang baik di available light, biasanya kita menggunakan cahaya-cahaya kalau untuk fotografer, cahaya-cahaya pada saat sunrise, pada saat sunset, atau yang kita sebut dengan ada namanya blue hour, ada yang dinamakan dengan golden hour. Golden hour biasanya hadir kalau menjelang matahari terbenam itu sekitar 15 menit sebelum matahari terbenam. Itu sangat indah sekali untuk kita potret apa aja. Still life juga bisa kita pakai itu. Kalau untuk blue hour biasanya setelah matahari terbenam atau pada saat pagi hari. Itu kita bisa memanfaatkan seperti itu. Itu kalau kita menggunakan available light, cahaya yang sudah tersedia dari alam.
Jadi kita tidak tambah-tambah lagi cahaya-cahaya yang lain. Seperti bleed segala macam. Next, Mbak. Nah, ini artificial light. Artificial light ini biasanya kita menggunakan alat. Ini memiliki teknik pencahayaan tersendiri. Kalau kita motret misalnya di kafe gitu ya, kita mau motret kopi dengan minuman makanan-makanan kecil di ruangan kafe itu, kadang-kadang kita membutuhkan artificial light. Kalau saya biasanya kalau motret di kafe, kalau saya nggak bawa peralatan lighting, saya pakai handphone juga. Handphone di sini ada flashnya. Flashnya kita nyalain terus, kita cari angle terbaiknya dari makanan itu biar bisa tereksplor. Nah, kita potret pakai handphone satunya lagi. Biasanya seperti itu. Itu termaksud dengan artificial light. Atau kalau yang lebih profesional, dia punya lampu studio. Ya kan? Dia punya namanya ada mantul cahaya, ada penyaring cahayanya biar cahaya yang datang lebih lembut. Itu kita menggunakan diffuser, itu kita menggunakan nama artificial light. Kalau kita berbicara tentang cahaya lighting dengan seperti itu, kita berarti dia adalah fotografer dengan artificial light. Ya. Kalau untuk fotografer outdoor, biasanya mereka lebih mengandalkan available light. Next, Mbak. Nah, ini kita lighting selain sumber cahayanya, kita juga belajar tentang bagaimana memotret posisi datangnya cahaya. Nah, ini biasanya bisa menghasilkan foto-foto yang berdimensi. Sebenarnya ada front light, back light, side light, rim light, oval light. Lanjut ya. Next. Nah, ini contohnya front light. Ini foto anak saya. Saya menggunakan pertama yang sebelah kanan adalah available light. Bagaimana cahaya matahari datangnya dari depannya dia. Yang foto sebelah kanan. Saya menggunakan itu. Nah, ini dinamakan dengan front light. Cahaya datang langsung dari depan objek. Seperti ini. Kalau yang di sebelah kiri itu saya di kamar sendiri, anak saya menggunakan, ini ada sekitar bantuan cahaya dari flash HP yang satunya lagi. Ini namanya dengan front light. Nah, jadi nanti kita bisa praktek sendiri bagaimana kita mempraktekkan front light itu seperti apa. Monggo. Next. Nah, ini kalau ada yang suka-suka dengan foto-foto backlight, ini. Kalau foto backlight adalah foto posisi cahayanya berada di belakang objek. Biasanya kita memotret seperti siluet. Siluet. Ya. Ini saya potret waktu ada di Merak. Waktu tugas di Merak, jadi ada anak-anak yang suka lompat ke air, ada anak-anak yang suka main di pantai. Saya ambil mereka dari sementara cahaya matahari ada dari belakang mereka. Seperti ini. Ya, mengasihkan sih kalau kita memotret pulang kantor seperti itu. Kalau kita mau di Luwuk mungkin bisa untuk foto backlight seperti ini banyak sepertinya. Objek-objeknya mungkin ya. Kalau mau praktek silakan monggo. Next. Ini side light masih dengan potret anak saya. Jadi saya bagaimana kita memotret cahaya dari samping. Ini semuanya saya pakai artificial light yang dua-dua ini. Saya masih pakai flash HP. Cahayanya saya nyalakan terus, majukan mundur. Kalau menurut saya kekuatan cahayanya sudah cukup, maka saya potret seperti ini. Inilah hasilnya. Ini namanya side light. Jadi cahaya yang datang dari samping objek kita. Untuk foto-foto strobis yang lebih art, ya. Untuk foto-foto iklan banyak menggunakan side light. Next. Nah, ini rim light. Rim light ini sama sih sebenarnya istilahnya seperti backlight. Cuman rim light ini kita menangkap bagaimana tekstur bentuk benda yang dari pinggir-pinggirnya itu kelihatan. Seperti ini. Ini saya memotret dengan bantuan flash HP juga, kucing yang ada di rumah. Kucing ada di rumah. Nah, ini contoh rim light seperti ini.
Kalau mungkin ada yang suka motret benda-benda yang pinggiran-pinggiran teksturnya menurut menarik, ya ini kita pakai teknik rim light sepertinya cocok untuk dipergunakan. Next. Nah, kita bicara dengan satu lagi tentang basicnya, yaitu tentang point of interest. Waktu saya masih banyak nggak? Sepuluh menit lagi, Pak. Oh iya, 10 menit. Berarti saya singkat ya. Oke, kalau kita bicara point of interest, artinya kalau kita bicara tentang foto, kalau kita, ibarat kata sebuah film, kalau film tidak ada peran utamanya, mungkin film itu akan menjadi sebuah datar. Kita nggak tahu ceritanya kemana. Nah, point of interest ini adalah yang dinamakan dengan hero atau jagoannya atau pemeran utamanya dari foto. Contoh foto ini adalah point of interest-nya adalah lampu pijar ini. Ini saya ingin menaruh dia supaya bagaimana ada di pelabuhan. Ini contoh dari blue hour ya. Bagaimana saya memanfaatkan blue hour biar bisa kontras dengan warna kuning yang keluar dari lampu lilinnya. Next. Point of interest adalah subjek utama dari sebuah karya foto yang berperan menjadi pemeran utama. Nah, tanpa point of interest, foto akan menjadi datar. Kita nggak tahu ceritanya mau kemana seperti apa. Sehingga sebenarnya ini tugas berat buat kita. Apalagi kita kalau mau motret di ruang publik, memotret manusia, point of interest-nya itu kita harus tentukan. Ceritanya mau kemana, seperti itu. Next. Nah, ini salah satu sebab tidak ada gregetnya dalam sebuah foto adalah tidak adanya sesuatu yang dijadikan sebagai pusat perhatian atau point of interest. Jadi, foto yang bagus adalah foto yang pertama-tama, kalau kita ngelihat foto itu, kita melihat point-nya ada di mana, point of interest-nya ada di mana. Setelah itu baru kita ngelihat negatif space-nya, bagian foto-foto yang lainnya. Nah, itu foto yang bagus seperti itu. Oke, next. Nanti dibaca aja sendiri ya. Nah, ini saya point of interest, saya memotret ini pada saat di Bandung. Saya ngelihat seperti ada burung yang lagi bermesraan seperti itu ya. Di ini kayak cocok bener. Saya datang juga dia nggak peduli. Nah, ini menurut saya point of interest. Saya ingin menceritakan bagaimana mesranya lah, dua sejoli seperti itu. Ya. Sementara untuk background-nya kebetulan ada bunga-bunga yang warna pink, ada rumput-rumput hijau. Karena saya memakai lensa tambahan pada handphone, jadi kalau kita pakai lensbong itu nanti background-nya jadi terdistraksi. Jadi bunganya tidak kelihatan, hanya terlihat warnanya saja. Jadi bokeh seperti ini. Yang fokus hanya pada point of interest-nya. Next. Nah, ini point of interest pada saat hari ulang tahun Angkatan Bersenjata. Waktu itu ada di Merak tahun 2017. Saya lihat dari kerumunan orang, ada bapak-bapak yang menggendong anaknya. Saya pikir ini adalah point of interest, tema foto yang menurut saya menarik. Next. Nah, ini masih di Merak. Saya waktu itu masih rajin-rajinnya motret. Nah, kalau ini point of interest-nya mungkin adalah anak-anak yang sedang bermain seperti itu. Jadi kita harus punya sebuah point of interest dalam sebuah foto. Next. Ini di next aja. Next aja ini, depth of field. Next aja, depth of field. Next. Sebenarnya depth of field ini adalah bicara tentang kedalaman. Jadi misalnya kita kan foto ini adalah karya sebuah seni yang dua dimensi, datar gitu ya. Tapi bagaimana kita bicara bahwa foto itu ada kedalaman, ada bagian depan, ada bagian tengah, ada bagian background. Ini dinamakan dengan depth of field.
sehingga foto seperti terlihat seperti 3 dimensi. Ada beberapa bagian, ada beberapa jarak seperti itu. Itu dinamakan depth of field, kedalaman. Ya, next. Next. Nah, ini ada yang jernih, ada yang depannya, ada yang belakangnya background. Jadi fotonya tidak menjadi datar, tapi seperti ada jarak ke belakangnya. Itu namanya dinamakan depth of field. Next. Nah, ini komposisi. Komposisi kita penting untuk mempelajari ini. Untuk handphone juga kita memerlukan komposisi. Komposisi pertama adalah, komposisi definisinya adalah cara fotografer memandu atau mengarahkan penikmat foto untuk melihat elemen yang sangat penting dari sebuah foto, dengan meletakkan atau menempatkan elemen itu pada posisi tersendiri sehingga menimbulkan efek foto yang artistik. Next. Next. Ya, oke, kita masuk ke sini. Dalam dunia fotografi, kita mengenal komposisi yang paling penting, biasanya paling digunakan untuk para fotografer yang baru mendalami fotografer, yaitu tentang rule of thirds, aturan sepertiga. Rule of thirds ini bagaimana memposisikan objek di sepertiga bagian dalam foto agar lebih terlihat. Next. Nah, ini contohnya. Di kamera handphone kita, kita bisa menghadirkan garis-garis ini, garis-garis kotak-kotak ini. Ini dinamakan rules of third. Nah, seperti contohnya, kenapa komposisinya sepedanya di sini, sepedanya menghadap ke sana, ke bawah. Ini dinamakan dengan komposisi rule of third. Ketika objeknya bersilangan di sini, saya ingin menggambarkan tentang bahwa kenapa sebelah kiri lebih kosong. Ya kan? Artinya saya menggambarkan tentang seorang yang naik sepeda yang menuju arah ke bawah. Ya kan? Menuju arah ke bawah. Makanya saya taruh di sebelah kanan. Itu dinamakan rule of thirds. Sebelah kanan, bersinggungan. Jadi ada jarak bagaimana saya ingin menceritakan tentang bagaimana dia naik sepeda sedang turun menuju kemana. Jadi kalau sedang turun saya taruh sebelah paling kiri, artinya orang tidak akan menggambarkan bahwa dia sedang turun. Ya kan? Kecuali dia sedang nanjak. Saya akan taruh di sebelah kiri sepedanya, sementara arahnya yang dia menuju nanjak akan saya kosongkan seperti itu. Itu contohnya rule of thirds, agar betul lebih bercerita tentang itu. Itu yang dinamakan dengan komposisi. Next. Next. Nah, ini kita mengenal tentang teknik leading lines. Leading lines itu seperti contoh gini. Bagaimana foto itu mengarah pada satu titik. Bagaimana mengarah pada satu titik. Satu garis titik dan ujung-ujungnya adalah seperti ada sebuah tujuan. Next, contoh fotonya ada di halaman selanjutnya. Di next, boleh. Nah, ini contohnya. Ini namanya leading lines. Bagaimana seorang sedang menuruni tangga sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan, bagaimana seorang sedang menuruni tangga. Artinya, seorang ini akan mempunyai tujuan ke bawah foto. Ini dinamakan dengan leading lines. Sama seperti di atas. Bagaimana seorang akan menaik ke arah di atas tangga seperti itu. Itu dinamakan leading line. Jadi, ada tujuan yang ingin dia capai. Nah, ini komposisi seperti ini ceritanya biasanya menceritakan tentang sebuah tujuan yang ingin dicapai. Next. Nah, ini perspektif. Contoh perspektif. Mungkin sering banyak yang lihat foto gini ya. Foto bagaimana ada orang yang menginjak makhluk kerdil seperti itu, padahal orang lebih jauh. Nah, ini dinamakan dengan perspektif. Foto yang menunjukkan ada permainan jarak antara pada satu objek. Nah, seperti ini. Ini sama-sama juga dengan namanya komposisi. Bagaimana kita bisa bercerita tentang sebuah foto dengan memainkan jarak seperti ini. Next. Framing.
Framing ini adalah bagaimana kita menempatkan sebuah point of interest atau POI dalam sebuah framing yang sedemikian rupa. Contoh fotonya ada di next-nya. Next. Habis? Oke, habis kayaknya. Tapi Habis ya. Izin Pak, mungkin kita oke, akan... sepertinya waktunya sudah habis ya. Iya Pak, izin mau memutarkan video yang trik dari Pak Oh iya, Roni monggo, kemarin. silakan ya video. Terima kasih Pak. Bang John, videonya diputar dulu. Sekarang kita akan coba mempraktikkan memotret dengan fotografi. Kali ini saya mau pakai aplikasi FT-Link. Belum kamu share. Itu sih. Di itu. Text manager. Text manager. Text manager. Text manager. Kau nak ke? Kali ini saya oke. Siap. Sudah Dan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni dari Cafe PVC Cikarang. Kita akan coba mempraktikkan memotret dengan fotografi. Kali ini saya mau pakai aplikasi FT5. Ini saya pakai shutter speed. Nah, di sini masih 1/100 karena saya mau memotret benda yang kecil, satu tangan saya bergerak, jadi saya pakai kecepatan tinggi, shutter speed sekitar 1/250. Nah, ini udah 1/250, ininya diaframnya 1,8. 1,8. ISO saya naikkan sekitar 100 karena agak berat di sini. Oke, saya mau mulai lihat ya. Saya nggak nemuin bunga yang bagus ya karena keliling-keliling cuma ada bunga ini, kita potret ini nggak apa-apa. Nanti kalau kita bisa potretnya mungkin bisa jadi bagus. Ini saya taruh di sini. Tapi sebelumnya saya tawarin dulu untuk refleksi pantulan ya. Oke, saya taruh sini. Sistem itu. Nah, ini saya coba potret pakai settingan yang tadi. Ini saya mau jalan dekat, saya fokusin ke titiknya. Pakai settingan yang tadi ya, tinggal klik. Oke. Belum diedit nanti, ya nanti kita edit dulu ya. Oke. Untuk praktek kedua, saya coba potret itu ada capung ya, ada capung. Nanti saya coba potret dari dekat pelan-pelan, kayaknya nyaman banget. Kita bisa potret. Oke, kita coba lagi potret lagi ya. Capungnya kelihatan ya? Capung ya, oke. Saya potret ya. Lagi. Ini hasilnya. Oke. Ini hasilnya, nanti tinggal proses editing lagi. Kita perjelas. Terima kasih. Oke, yang ketiga ini ada daun kering. Saya coba motret hal-hal yang kecil yang ada di sekeliling kita aja dulu ya. Kalau untuk hal-hal yang lebih bagus lagi, kita belajar lagi di sini. Kita coba motret daun kering ini dulu.
Nah, ini hasilnya. Nanti kita coba lagi lihat hasil akhirnya seperti apa. Oke, terima kasih. Semangat belajar. Selamat siang. Assalamualaikum. Berikan Mbak tepuk Dia. tangan virtual untuk Bapak Roni Agung. Baik teman-teman, bagaimana? Acaranya sangat bermanfaat sekali bukan? Terutama buat teman-teman di bagian humas. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan dari salah satu teman kita yang sangat bertalenta. Kita sambut Hifni Zaidan. Beri tepuk tangan yang paling meriah.
jadi bintang di hatiku, gemilang gemilang di hatiku, oh kasih. Sungguh penampilan yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Untuk selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada sesi pertama kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik untuk yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melalui kolom chat atau menggunakan icon reaction raise hand. Mohon izin untuk pertanyaan pertama dari Bapak Sumriyadi. Mohon izin Pak bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Dibacakan aja, Mbak. Pertanyaan dari Bapak Sumriyadi, kapan sebaiknya kita menggunakan flash? Untuk pertanyaan kedua, dari Bang Lalu Zulmaan, mohon izin Bang, bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Selamat siang, izin Pak Rani. Di sini saya mau mengajukan kira-kira 3. Lalu nggak ada suaranya. Lalu nggak kedengeran suaranya. Oh iya, halo, kedengeran? Kedengaran Pak Ron? Ya, pertanyaan pertama tadi apa? Menggunakan flash ya? Siap. Ya Pak. Kalau untuk menggunakan flash, biasanya kita menggunakan flash itu di dalam ruangan yang mungkin pencahayaannya agak kurang. Pencahayaannya agak kurang. Tapi kita juga harus hati-hati dengan untuk menggunakan flash. Dalam menggunakan flash, hati-hati karena kalau kita menggunakan flash tidak hati-hati karena bila terkena mata biasanya akan ada cahaya merah di mata. Seperti itu. Ya kan? Biasanya kita kalau untuk mengakali itu kita menggunakan diffuser atau kita menggunakan sedikit ada bantuan seperti kertas ini di atas flashnya untuk menghindari cahaya langsung ke mata, tapi cahaya bisa langsung ke wajahnya seperti itu. Ya, bila cahaya flash itu digunakan pada saat-saat aja, pada saat ketika kita memang benar-benar sangat minim cahaya seperti itu, atau pada saat memotret di mana cahaya di belakang objek itu sangat terasa keras. Di belakang objek sangat terasa deras. Cahayanya mungkin kuat, tapi sehingga kita tidak menginginkan foto wajah yang kita potret itu menjadi gelap karena menjadi seperti siluet, tapi kita inginkan fotonya tetap jelas, kita tetap bisa menggunakan flash. Jadi untuk mengalahkan cahaya yang ada di belakang subjek, seperti itu. Seperti itu. Pertanyaan kedua apa? Tadi untuk pertanyaan kedua dari Abang Condro, Abang bisa tanya secara langsung, Bang? Mohon izin Pak Roni, izin bertanya. Bagaimana cara atau tips triksnya mendapat foto yang bagus dan tidak noise dalam keadaan ruang yang gelap atau minim cahaya? Oke.
kalau kita menggunakan minim cahaya, foto yang ini biasanya kalau kita memotret benda mati, contohnya seperti memotret still life. Still life itu contohnya kita memotret bunga atau memotret kopi, food fotografi itu nah itu namanya still life. Bagaimana memotret benda mati biar terlihat hidup. Ketika dalam ruangan cahayanya sangat minim cahaya, kita bisa menggunakan dengan ISO yang kita naikin seperti sampai 400, bisa naikin ke 800, tapi kita menggunakan speed yang rendah. Tapi jangan lupa, karena kita menggunakan speed rendah, kita ada risiko tremor, ada guncangan. Ada risiko seperti guncangan, potret jadi tidak bagus, jadi seperti bergetar gitu, karena kita pakai speed rendah. Usahakan kita pakai tripod. Bisa ya pakai tripod ya. Saya pernah motret, kalau kita mungkin kita suka memotret paint of light. Pernah ada yang dengar? Painting of light. Painting of light itu memotret di cahaya yang sangat rendah. Atau memotret bintang-bintang kecil itu apa namanya istilahnya? Istilahnya saya lupa nama istilahnya itu. Jadi kita memotret ya skywave. Ya, kita memotret skywave bintang itu kita memotret cahayanya sangat tidak ada. Cahayanya sangat rendah sekali. Itu justru kita membutuhkan sebuah tripod dengan mungkin dengan speed yang sangat rendah sekali kita bisa membukanya itu sampai 32 detik. Jadi selama kita pencet 32 detik kamera terbuka terus, baru tertutup. Nah itu kita bisa menggunakan teknik itu. Itu tidak terlihat noisy biasanya. ISO-nya bisa kita gunakan sampai 4000 itu. Ya, sudah terjawab mungkin Mas ya? Siap, sudah Pak. Terima kasih. Yo, terima kasih. Ada lagi ya? Izin Pak untuk pertanyaan selanjutnya dari Bang Akbar. Izin Bang bisa bertanya secara langsung Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Roni untuk kayak tadi kan hasil-hasil jepretannya keren-keren. Nah, untuk jepretannya itu apakah murni langsung jepretan tanpa editing atau dengan editing ya Pak ya? Oke. Kalau biasanya kalau kita mau mempersembahkan foto, kalau kita untuk dijual atau untuk dipamerkan, biasanya kita dengan editing. Ada juga dengan kalau mau lihat foto aslinya juga sepertinya tidak jauh berbeda. Kalau editing hanya menambahkan tone aja biasanya kalau saya. Karena editing itu multi interpersepsi ya. Seperti kita contohnya memasak sayur asem. Sayur asem selama materinya benar-benar sayur asem, ya, ada labu siemnya, ada kacang panjangnya. Nah, bagian editing adalah bagian di bagaimana kita menaruh bumbu itulah. Jadi bagaimana menaruh bumbu itu adalah selera dari si tukang masak. Bisa juga kita tanpa menggunakan bumbu, karena mungkin selera kita seperti itu, itu sebenarnya multi interpersepsi. Kalau saya biasanya kita pakai ada sedikit editing, tapi nggak banyak-banyak, biasanya paling banyak itu saya 15% editing, yang penting materi foto yang kita hasilkan harus benar-benar sesuai dengan hasil yang kita ini. Editing hanya penambahan sedikit aja, seperti makan bakso lah, ditambahin micin atau garam sedikit. Seperti itu. Yang penting baksonya tetap enak. Ya, mungkin seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Roni. Sama-sama. Untuk sesi tanya jawab yang pertama sudah selesai. Kemudian dilanjutkan ke sesi yang kedua. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Sulfikri, izin Pak dapat menyampaikan pertanyaan. Ya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Roni, ini bagaimana cara atau triknya memoto objek bergerak menggunakan HP? Karena terkadang kan kalau HP itu kalau kita foto yang bergerak itu hasilnya kurang bagus atau kayak blur aja hasilnya. Seperti itu Pak. Mohon izin. Saya jawab. Tadi kita membahas tentang shutter speed. Di aplikasi yang tadi saya sebut FV5, di situ kita bisa menyeting shutter speed 1 sampai per 3.200 detik.
Nah, kita bisa manfaatkan itu untuk memotret, bahkan orang yang berlari pun kita bisa freeze, kita bisa bekukan. Jadi tidak terlihat seperti sekelebat, tapi bisa terlihat seperti orang yang terbang, tapi bisa di-freeze, dibekukan. Mungkin kalau kita menggunakan speed yang 1/500 ke atas, itu kita bisa untuk orang lari. Kalau untuk pesawat, biasanya 1/1000 ke atas. Gitu. Tapi kita harus hati-hati juga dengan settingan pada ISO. Karena semakin tinggi speed kita gunakan, maka semakin tinggi semakin sedikit cahaya yang masuk. Nah, jadi kita harus imbangin dengan naikin angka ISO, atau kita imbangin dengan memperlebar bukaan diafragma, aperture. Seperti itu. Sudah terjawab ya? Siap, terima kasih banyak Pak Roni. Oke, sama-sama. Siap untuk pertanyaan selanjutnya dari Abang Panji Arif. Izin Bang, bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung Bang? Siap, izin bertanya. Yep. Pak, mengenai pengambilan foto dengan mode portrait atau landscape ini pengaruh ke settingan aperture nggak ya? Atau itu cuma mengenai seberapa lebar objek yang mau kita tangkap gitu? Terus baiknya pada objek apa gitu? Kita mengambil portrait atau landscape itu? Gitu. Terima kasih. Oke. Kalau aturan dasar tentang landscape atau kita mengambil dengan cara portrait itu sebenarnya tidak ada. Itu semua selera semua. Tapi tidak mempengaruhi tentang kesettingan aperture. Aperture tetap berjalan, aperture segitiga exposure tetap berjalan seperti biasanya, baik pada portrait ataupun pada landscape. Portrait atau landscape itu adalah selera bagaimana framing yang ingin disampaikan. Biasanya pada street photography itu kebanyakan menggunakan pakai landscape, karena dia bisa mengambil ruang lebar. Kalau kita ingin membutuhkan ruang lebar, biasanya kita membutuhkan jadi di ruang publik yang lebar kita membutuhkan itu. Tapi biasanya kalau untuk fotografi, untuk kadang-kadang pemandangan landscape, untuk foto-foto gunung seperti Bromo, itu lebih nyaman kita menggunakan portrait karena kita bisa mengambil ruang yang panjang. Kalau untuk foto-foto seperti gunung atau pohon-pohon, biasanya kalau kita menggunakan landscape yang lebar, kita tidak akan mendapatkan sebuah keangkuhan, misalnya sebuah hal-hal yang megah gitu. Seperti Gunung Bromo, kita membutuhkan sebuah hal megah gitu kan. Biasanya saya kalau ngajar di landscape, saya nganjurin sih mereka kalau untuk motret gunung, motret pohon, mereka menggunakan silakan pakai portrait. Kalau untuk memotret pantai mungkin bisa menggunakan landscape seperti itu. Terjawab nggak, Mas? Itu selera semuanya. Siap, terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hasan. Izin Pak, apakah bisa bertanya secara langsung Pak? Dibajain aja Mbak, takut suara saya ngalahin suaranya Ifni nanti. Bacain aja. Izin untuk pertanyaannya, pada event lomba pon fotografi, apa saja yang menjadi parameter penilaiannya? Izin Pak Roni. Langsung saya jawab aja ya. Sudah saya baca. Kalau event fotografi, pertama yang paling kita ambil parameter pertama adalah mengenai kesesuaian tema. Misalnya temanya tentang ASN. Nah, kalau dia motretnya tentang pedagang kaki lima, ya mungkin langsung kita coret fotonya. Pertama adalah kesesuaian tentang tema yang diangkat dalam lomba. Yang kedua adalah bagaimana dia menyajikan foto itu sebagai cerita yang bagus. Yang ketiga baru kita masuk ke sesi ke komposisi, ke semua komposisi, mulai dari segitiga exposure-nya, bagaimana lighting-nya, bagaimana angle-nya, semua tepat, semua jadi menyajikan sebuah foto yang sesuai dengan harapan yang ingin disampaikan, ya kan? Kalau dia ingin memotret tentang misalnya ASN, dia harus bisa mengeksplor tentang bagaimana ASN itu misalnya ASN yang baik, ya bagaimana dia bisa dengan angle yang bagus, dengan cahaya yang bagus,
dia bisa mengeksplor sebuah foto tentang ASN yang berintegritas seperti itu. Itu aja Mbak, kalau untuk font fotografi. Jadi kalau untuk ikut lomba, silakan basicnya dulu kita pelajari, baru kita masuk ke filosofi tentang bagaimana cerita tentang foto. Sudah habis? Siap untuk 2 pertanyaan terakhir bisa. Ya. Internetnya kenapa nih? Izin baru. Saya ingin bertanya mengenai filosofi dari fotografi yang tadi. Halo? Izin Pak. Halo? Kurang jelas suaranya gimana Mas? Saya izin Pak. Mengenai filosofi yang tadi Bapak bilang. Ya. Saya mau bertanya kapan sebaiknya menggunakan tema black and white atau sepia itu Pak? Karena tadi saya lihat banyak yang black and white dan sepia. Oke. Black and white ya? Iya. Terus satu lagi. Kebetulan saya juga penggemar black and white. Penggemar black and white. Kalau black and white biasanya kita membutuhkan tone black and white. Biasanya untuk foto-foto yang membutuhkan kontras tinggi. Satu untuk foto-foto yang menggunakan ada tekstur bentuk bagus dan foto-foto yang membutuhkan kedalaman cerita yang lebih dalam seperti black and white. Jadi kalau kita menggunakan foto black and white untuk foto-foto seperti food fotografi, kayaknya kurang cocok karena kita dengan foto fotografi kita kan membutuhkan warna yang bagus. Yang kedua juga foto black and white juga bisa kita gunakan untuk menyelamatkan foto kita kalau kita tidak bisa mengendalikan warna pada saat pemotretan. Jadi hasilnya antara warna ini tidak harmonis, kita bisa menggunakan foto dengan tone black and white. Itu bisa tertutupi. Seperti itu. Satu lagi, Pak. Ya, mau. Terkait komposisi dalam gambar itu saya pernah dengar browser kalau gimana Mas? Saya pernah dengar gimana? Saya pernah baca di Google kalau foto pemandangan itu harus ada objek manusianya. Apakah itu memang konsep yang dipercayai semua orang atau saja, Pak? Hal-hal yang kayak gitu. Bisa tolong diketik nggak? Internetnya di sini parah nih. Oh iya. Gimana jadi? Ketik di chat aja lu, ketik di chat. Oh, untuk foto landscape, apakah harus ada objek manusianya? Tidak harus ada objek manusianya. Karena gini, foto landscape sebenarnya adalah foto tentang dunia yang luas, foto tentang dimensi dunia yang luas. Jadi kalau foto landscape itu biasanya dipergunakan ada beberapa peruntukannya. Pertama untuk traveling fotografi. Kalau traveling fotografi itu biasanya mereka menggunakan banyakan tampilan manusianya. Karena apa? Karena mereka ingin namanya orang traveler ya, mereka biasanya foto itu ditujukan untuk mempromosikan tempat itu. Ya. Jadi kalau ada interaksi manusia di situ, bagaimana misalnya di pantai pada bermain pantai orang-orang pada bermain air,
itu biasanya mereka menggunakan foto-foto yang foto landscape yang menggunakan manusia. Ya, tapi tidak ada keharusan. Tapi dalam foto landscape itu yang penting kita bisa mengeksplor sebuah tempat, bagaimana orang yang menikmati foto itu bisa merasa berada di tempat itu dan bisa merasa ingin berkunjung ke tempat itu. Seperti itu. Itu foto landscape yang baik. Foto landscape yang baik. Nah, foto landscape modern sekarang banyak menggunakan filter foto-fotonya. Ya kalau kita lihat bisa lihat ada air yang seperti kapas, ya nggak? Atau mungkin awan yang coraknya terlalu ini, pakai filter warna-warna yang terlalu mencolok. Itu biasanya foto-foto landscape modern. Tapi itu biasanya peruntukannya untuk postingan di IG atau foto untuk pameran. Tapi kalau untuk traveling, kalau untuk di majalah, mereka tidak menggunakan seperti itu karena mereka takut komplain dari pengunjung ketika berkunjung langsung ke lokasi. Kok tidak seperti ini? Kok tidak seperti ini? Seperti itu. Rata-rata mereka menggunakan objek manusia yang sedang berinteraksi dengan alam. Itu masuknya kepada landscape yang dinamakan Fox landscape, yang ada manusianya, seperti itu. Sudah terjawab, Mas? Siap, terima kasih, Pak. Baik, mengingat keterbatasan waktu, untuk pertanyaan selanjutnya akan kami tampung dan kami rangkum. Kemudian akan kami tanyakan melalui email Bapak Roni Agung. Ya, boleh. Siap. Jadi, kesimpulan dari basic phone fotografi ini yang dapat kita ambil adalah kita dapat memaksimalkan gadget yang kita punya untuk menghasilkan foto yang berkualitas dengan memperhatikan segitiga exposure, angle fotografi, lighting, dan lain sebagainya. Sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Roni Agung untuk memberikan closing statement. Oke, sebelumnya kata penutup saya mau mengundang nanti insya Allah KPBC Luwuk. Kantor Cikarang insya Allah tanggal 1 Oktober akan mengadakan belajar online fotografi. 5 genre, kita panggil 5 fotografer. Tren lah, seperti traveling fotografi, foto produk, landscape, foto makro, dan foto street. Nanti kita akan undang KPBC Luwuk, insya Allah, belajar online gratis semuanya, dapat sertifikat di KPBC Cikarang di 1 Oktober tahun 2020. Jangan lupa ya daftar nanti ya. Kalau pesan dari pesan saya, cuman singkat aja, pokoknya maksimalkan gadget, belajar terus, jangan patah semangat dengan yang pakai DSLR. Semakin kita sering motret, semakin kita mengenal kelebihan dan kekurangan kamera kita. Udah itu aja, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Mohon izin sebelumnya kita akan masuk pada sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk seluruh peserta mohon menyalakan video. Ada foto bersama ya, muncul ah. Mohon izin menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Mohon izin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga sharing session pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena tadi saya sudah buka dengan pantun, tidak afdal rasanya jika tidak ditutup dengan pantun juga. Kelinci sembunyi di dalam semak, lari kencang sambil hormat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa bermanfaat. Buah mangga, buah delima, sudah pasti manis rasanya.
Sampai jumpa hadirin semua. Semoga kita selalu bahagia. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih banyak Pak Roni ya ilmunya. Terima kasih Pak Roni. Siap. Siap. Mohon izin Pak. Live. Izin. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Ron. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya izin live dari dengar Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumisnya masih ini, kumisnya masih. Masih on Pak. Makasih panitia. Makasih Dias. Siap Pak. Makasih seluruhnya panitia ya. Ya, sukses lah. Makasih lu, makasih John, makasih Rick, makasih Dias. John. Ya Bang. Kenapa masih lama, John? Gimana Bang? Kenapa masih lama putar videonya? Oh ini John, cenderung grogi. Tadi ada kendala koneksi Bang. Grogi dia. Tapi oke lah, hasil kerja keras teman-teman, walaupun deadline gitu. Next, akan ada session kedua di tanggal 1 atau tanggal 2. Kita siap-siap lagi untuk bikin desain-desain yang baru lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Acara selanjutnya HIPNI ya, jadi itu. Jadi moderator. Dia yang nyanyi. Oh gantian, boleh. Siap. HIPNI moderator, dia yang nyanyi. HIPNI moderator. Ya, Hip. Siap. Oke. Mana oke-nya? Oke. Oke, gantian. HIPNI yang moderator, Dias nyanyi. Atau mau stand up? Rizky dan bisa ngelawak Rizky. Mungkin ada ide yang lain untuk season kedua. Nanti saya baca puisi nih. Oh boleh season kedua ada puisi. Nah, boleh tuh. Jadi HIPNI yang moderator. Dok, ke kantor, Dok. Pin, kamu di mana, Pin? Itu udah ada tuh. Oh, di belakang dan di dapur. Cariin Pardal kamu, most wanted. Siap. Nggak ada hadiahnya untuk penanya pertama? Ya? Nggak ada hadiah untuk yang nanya? Mau hadiah lagi? Selanjutnya kita pakai hadiah ya? Iyalah. Pokoknya yang tidak ikut season pertama sampai season ketiga nggak dapat souvenir. Ada souvenir loh. Dia masker lagi Nan. Ada souvenir loh. Souvenirnya masker. Enggak, insya Allah sangat berguna lah. Yap. Makanya daftar hadir harus diisi. Saya mau headset wireless itu nah. Hadiah lo yang ngatur. Oke, makasih teman-teman, saya izin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, dari pagi belum makan sampai datang makan siang. Iya, makan siang udah datang. Ayo bang, ini bang tugas mana dong? Aku mau ini. Apa? Wow.
kamu harus ditempatkan dulu. Oh iya. Cara. Caranya sampai bisa sekolah dia tuh. Suaranya bagus, tapi pasnya tadi kayak rekor. Tadi juga, kayaknya tadi ini dan tadi kebesaran bisa dibesarin gini Dan. Jadi dia agak suaranya agak. Iya. Kebesaran tadi. Itu udah ada yang berbayar kita 500 ya. Masih nggak yakin kita soalnya kami itu kan kemarin kalau ditinggalin ambil itu kadang-kadang ada juga. Ya, oke.